Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, hari ini kita bertemu kembali ya di pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian selalu sehat. Semoga niat kamu, upaya kamu dalam belajar secara aktif ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu akan sukses nantinya, tercapai cita-citamu dan kamu tergolong anak yang solihah. Hari ini kita akan memulai teks baru, yaitu tentang teks cerita inspiratif. Materinya yaitu mengidentifikasi dan menelaah struktur dari teks cerita inspiratif. Saya ulangi, dua hal yang akan kamu lakukan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi teks cerita inspiratif itu yang seperti apa. Kemudian kalian nanti juga harus bisa menelaah strukturnya, karena setiap ragam teks itu punya struktur yang berbeda-beda, bermacam-macam. Tujuan pembelajarannya berkaitan dengan materi tadi. Yang pertama, pengertian cerita inspiratif itu seperti apa, kamu harus bisa menjelaskannya. Kemudian kamu juga harus bisa mengidentifikasi, menemukan berbagai informasi yang terdapat di dalam teks cerita inspiratif. Kemudian yang ketiga, kamu harus tahu strukturnya, sekaligus menelaah teks strukturnya itu apa saja di cerita inspiratif. Baik, untuk yang pertama, coba kalian amati, ada gambar seperti itu. Pertanyaannya, informasi apakah yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Nah, coba Nevia, kira-kira menurut kamu yang ada di gambar itu ada informasi apa? Ada informasi apa, Nevia? Tentang jaga diri dan keluarga Anda dari dong. Jaga diri dan keluarga Anda dari apa? Virus corona. Dari virus corona. Ya, berarti ada informasi agar kita menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita dari wabah virus corona. Oke. Leani, coba kamu lanjutkan di gambar-gambar berikutnya. Ada informasi apa, Leani? Isolasi pasien COVID kayaknya, Pak. Ada informasi pasien COVID yang diisolasi. Jadi pasien COVID harus melakukan kegiatan isolasi. Baik itu isolasinya bisa mandiri di rumah, atau bisa juga isolasinya di rumah sakit, atau bahkan juga di hotel, bergantung pemerintah. Oke, mungkin ada informasi apa lagi? Indonesia bebas dari virus corona. Ya, Indonesia bebas dari virus corona. Harapannya
kalau semua masyarakat itu melakukan gerakannya ada cuci tangan, ada jaga jarak dan seterusnya, mungkin harapannya kalau protokol kesehatan itu benar-benar bisa dilakukan secara bersama-sama, walaupun wabah ini belum berakhir, harapannya Indonesia akan terbebas dari virus corona. Oke, jadi dari gambar ini ternyata ada banyak informasi. Misalnya tadi ada wabah virus corona, yang wabah ini ternyata tidak hanya di Indonesia tapi dunia, maka dinamakan pandemi. Ada juga petugas medis. Petugas medis bisa perawat, bisa dokter, bisa yang lain. Nah, itu bisa ikut menjadi korban. Kemudian juga ada informasi tentang germas. Di sana ada tulisan germas. Apa tahu germas itu? Gerakan masyarakat. Oke, gerakan masyarakat. Oke. Ya, itu semuanya tentang kegiatan yang ada dan yang bisa kita peroleh dari gambar tersebut. Baik, kelihatannya tadi ada yang masuk. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua. Bentar ya anak-anak, karena ini cuacanya agak panas, saya di luar ruangan ini. Saya tak mencoba mencari yang enak. Pertanyaan kedua, siapa yang menginspirasi kamu? Nah, coba ada kata menginspirasi. Maksudnya menginspirasi itu bisa mengilhami, bisa membuat kamu termotivasi, bisa hati kamu menjadi tergugah, menjadi lebih bersemangat. Lah itu maksudnya menginspirasi. Kira-kira Leani, siapa Leani yang berdasarkan gambar ini yang bisa menginspirasi kamu? Dokternya kayaknya. Dokter ya. Coba pertimbangannya apa kok dokter bisa menginspirasi kamu? Karena bisa menanggulangi pasien yang terkena virus. Oke, jadi dokter bisa menginspirasi Leani karena dokter itu bisa membantu menangani pasien yang terkena virus corona. Oke, bagus. Jadi melihat tayangan ini ternyata ada yang menginspirasi khususnya dokter. Kalau Nevia yang menginspirasi kamu apa, Nevia? Perawat dan dokter. Perawat juga, perawat dan dokter. Apa pertimbangannya, Nevia? Karena ya, mungkin karena perawat itu memberikan pelayanan yang sangat gigih ya, memberikan pelayanan yang sangat maksimal, walaupun pasiennya itu terkena virus, walaupun pasiennya itu sedang terpapar, namun dia tetap memberikan pelayanan, membantu, nah itu bisa menginspirasi kita. Jadi anak-anak, bahwa siapa yang menginspirasi kita dari fakta gambar tersebut, bisa petugas medis, dalam hal ini bisa dokter, bisa perawat. Misalnya pemerintah bisa enggak menginspirasi kita? Bisa juga ya, karena pemerintah itu juga telah melakukan upaya yang banyak, mulai dari mengiklankan, mempropagandakan, memberikan peringatan-peringatan, dan seterusnya, membuat gerakan-gerakan, peraturan-peraturan, dan seterusnya. Oke.
Bahkan masyarakat pun itu bisa menginspirasi kita. Masyarakat yang dengan tetap rajin melakukan protokol kesehatan, masyarakat yang saling bahu-membahu, bantu-membantu antara masyarakat atau warga yang terkena dengan yang tidak, ini juga bisa menginspirasi. Baik, kita lanjut. Pertanyaan ketiga, apa inspirasi yang kamu peroleh? Kalau Leani tadi yang menginspirasi adalah dokter, kira-kira dari dokter Leani, apa inspirasi yang kamu peroleh? Mungkin keahliannya ya. Iya. Atau mungkin semangatnya, mungkin ilmunya, atau perjuangannya, itu perjuangan dalam hal menangani pasien COVID Corona. Kalau misalnya dari masyarakat, kira-kira inspirasinya apa? Ya, perilaku gotong royong, perilaku bantu-membantu, perilaku kesadaran untuk melakukan protokol kesehatan, nah itu bisa menginspirasi. Itulah anak-anak, jadi dalam kesempatan hari ini kita akan mendalami tentang teks cerita inspiratif. Kita lanjut ya. Nah, ini ada teks, apa judulnya? Michael Jordan. Michael Jordan. Pernah mendengar tokoh ini? Enggak. Oke, ya. Baik, yuk dicoba pelan-pelan teksnya tentang Michael Jordan. Bahwa sejak kecil Jordan itu memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya yaitu bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasannya pada saat itu karena ada badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan tersebut. Jordan sangat sedih mendengar hal itu, tapi ia tak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari. Berlatih di rumah ya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan akhirnya diterima. Meski sudah diterima dalam tim, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih. Bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahan. Pada kompetisi SMA tahun 81, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada game pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Itulah hebatnya ya, Michael Jordan. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas California Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 83 dan 84. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dalam tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Star.
Ia pensiun tahun 2003 dan tercatat sebagai pemain yang mencetak angka terbanyak kedua dalam satu musim. Kini Jordan menjadi pemilik klub NBA, pebisnis, dan salah satu legenda basket sepanjang masa. Itulah teks tersebut. Baik, ada temanmu yang sudah bergabung, saya sapa dulu ya. Rizkia Maulana, halo. Halo, iya Pak. Oke, bisa ngikuti ya? Iya bisa. Oke ya, makanya ini berarti kamu biar pinter, jadi ngikuti seperti ini, biar nanti kalau ada kesulitan Pak Brito bisa membantu. Saya sapa lagi, Fajar Malik. Halo Fajar. Iya. Bisa enggak videonya diklik dulu biar wajahnya kelihatan, Fajar? Halo Pak. Di videonya diklik Fajar dan Rizkia serta halo Galih Hadi. Malu Pak. Oh, dong, enggak apa-apa. Memang pembelajaran kan begitu biar Pak Brito juga tahu kondisinya, enggak apa-apa. Galih mana? Halo Galih. Iya Pak. Oke. Bisa ngikuti mendengar Pak Brito ya? Bisa Pak. Oke. Saya lanjut dulu ya. Oke. Itu kisah tentang Michael Jordan. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teks tersebut kira-kira termasuk cerita inspiratif? Kira-kira menurut kamu masuk enggak kategori cerita inspiratif? Leani, apa tanggapanmu Leani? Masuk. Bisa ya, masuk ya. Kira-kira mengapa? Alasanmu apa? Kok teks ini bisa kategori teks cerita inspiratif? Karena mengisahkan perjalanan karir sampai bisa menjadi profesional. Oke, ya. Jadi karena ini mengisahkan seorang tokoh Michael Jordan yang ternyata perjuangannya itu luar biasa ya. Ketika mulai dari sekolah yang belum punya prestasi apa-apa, perjuangannya, semangat juangnya, kerja kerasnya, ternyata akhirnya membawa hasil yang luar biasa. Maka kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita. Ini contoh teks inspiratif. Kita lanjut anak-anak. Jadi yang pertama kita harus tahu kata inspirasi itu artinya ilham. Nah, ilham itu apa? Ilham itu petunjuk, bisa pikiran, yang jelas yang bisa menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Jadi inspirasi itu bisa menggerakkan hati kita. Kita menjadi lebih bersemangat. Nah, itu berarti menjadi inspirasi. Nah, cerita inspiratif yaitu cerita yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham. Jadi cerita tersebut kita mendapatkan ilham, kita mendapatkan ide, atau di dalam cerita tadi ada gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kalau kita misalnya tadi membaca teks Michael Jordan, anak-anak yang suka olahraga khususnya basket pasti akan lebih bersemangat, pasti akan muncul dalam hati untuk ingin bisa berprestasi seperti Michael Jordan. Jadi itu cerita inspiratif. Apa tujuan orang membuat teks cerita inspiratif? Tujuannya yaitu untuk menambah dan menggugah motivasi. Menambah dan menggugah motivasi. Semangat dan juga rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Oke, ada Siva yang baru masuk, coba saya sapa dulu. Halo Siva.
Halo Pak. Kok terlambat lagi? Nah, ini jam 8 juga loh. Kamu seringnya jam 8 kalau gabung ya. Ada apa, Pak? Tadi kamu tidurnya telat Pak. Mencawe itu kok tidurnya sampai telat. Ya, enggak apa-apa, segera menyesuaikan ya. Nanti dari awal bisa diulang. Kita lanjut. Nah, teks cerita inspiratif tadi seperti contoh teks Michael Jordan, itu ciri-cirinya yang pertama berisi kisah nyata. Jadi itu kisah nyata. Siapa tadi tokohnya? Siapa? Michael Jordan. Jadi Michael Jordan itu tokoh yang benar-benar ada. Dia seorang pebasket Amerika yang sangat terkenal. Isi kisahnya jelas harus memotivasi. Jadi cerita inspiratif itu harus memotivasi. Kemudian di teks itu juga ada temanya. Kalau di contoh tadi temanya yaitu tentang olahraga basket atau tentang perjuangan pebasket yang gemilang, yang berprestasi. Kemudian ada judulnya juga. Tolong kemarin tugas keempat ya, kamu ketika saya suruh membuat teks tanggapan kemarin itu banyak yang judulnya tidak dituliskan. Tolong dibiasakan kalau membuat teks itu harus ada judulnya. Kemudian karena ini cerita ya harus ada alur, ada rangkaian peristiwa, ada tahapan-tahapannya karena ini cerita. Seperti tadi Michael Jordan itu ada alurnya, berawal dari ketika duduk di sekolah, dia kemudian mendaftar tetapi tidak diterima dan seterusnya. Kemudian bersifat naratif. Itu cerita inspiratif. Ada tokoh yang diceritakan, misalnya tadi tokohnya Michael Jordan. Baik, kita lanjut struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif ini pada prinsipnya tidak baru, sama dengan teks cerita pada umumnya, misalnya teks cerpen atau cerita yang lain. Bahwa strukturnya yang pertama ada bagian orientasi. Bagian ini berisi pengantar atau berisi pengenalan. Nah, yang dikenalkan itu tokoh dan juga latarnya. Saya pikir ini tidak asing ya. Itu bagian awal. Setelah itu, bagian berikutnya rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa berarti berisi kisahnya, kisah tokoh itu. Peristiwanya bagaimana, lah itu digambarkan. Seperti Michael Jordan tadi, peristiwanya ya berawal daftar ikut kompetisi, kemudian ditolak, kemudian dia latihan keras sendiri di rumah, kemudian selama 2 tahun menempa diri, kemudian akhirnya daftar lagi, diterima. Nah, itu berarti rangkaian peristiwa. Ya. Ada komplikasi. Komplikasi di sini puncak atau inti cerita. Dan inti cerita untuk teks cerita inspiratif ya, yaitu bagian yang sangat menginspirasi itu. Puncaknya yaitu kalau di teks tadi ketika diterima menjadi tim nasional, kemudian bertanding selalu mendapatkan nilai atau skor yang paling tinggi, yaitu puncaknya. Bagian berikutnya resolusi, penyelesaian masalah, yaitu peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Jadi bagian ini kita selalu mendapatkan hal-hal yang baik dari tokoh itu. Seperti contoh tadi Michael Jordan, hal-hal baiknya ya dia menjadi pemain terbaik, dia 6 kali timnya menjadi juara, dia sering kali menjadi MVP, most valuable player ya, jadi pemain terbaik. Nah itu adalah bagian yang menjadi resolusi kebaikan-kebaikannya. Dan
bisa ditambah koda. Koda itu penutup cerita. Dan biasanya kodanya berupa simpulan dan juga pesan moral. Pesan moral misalnya kita sebagai pecinta bola basket misalnya harus rajin berlatih agar bisa sukses seperti Michael Jordan misalnya. Nah, ada pesan-pesan seperti itu kategori koda. Jadi strukturnya seperti ini itu sama dengan struktur teks cerpen secara umum. Anak sekalian, pada hari ini itu saja yang harus kamu dalami dulu atau yang harus kamu kuasai. Sedangkan tugasnya nanti saya beri teks cerita atau ada kisah tokoh, kemudian saya minta untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya informasi apa yang kamu peroleh dari teks tersebut, siapa yang menginspirasi kamu, kemudian inspirasi apa yang kamu peroleh. Nah, ini nanti pertanyaannya. Kemudian setelah itu telaahlah struktur teks tersebut. Ini tugasnya, dan tugas ini nanti sama seperti pembelajaran yang lalu. Di Google Classroom sudah saya sediakan LK atau lembar kerja, yaitu LK 6. Kemudian kamu simak lagi, nanti video pembelajaran ini akan saya unggah di Google Classroom juga untuk mengulangi penjelasan dari pembelajaran hari ini. Kemudian selesaikan tugasnya di kertas boleh, atau di LK 6 langsung kamu tulis juga boleh. Kemudian kirimkan ke Google Classroom-nya. Mungkin untuk mengetahui LK-nya saya bukakan sebentar tentang LK ya. Sudah bisa melihat LK-nya? Sudah kelihatan LK-nya, Nana? Ya, Pak. Oke, jadi ini LK 6. Jadi kamu nanti saya suruh membaca dulu teksnya. Ada ini teks judulnya Bu Muslimah. Itu judul teksnya, nanti dibaca. Kemudian pertanyaannya ada 3. Informasi apa? Yang pertama, yang kedua siapa yang menginspirasi, dan yang ketiga inspirasi apa yang kamu peroleh. Sedangkan pertanyaan ketiga telaalah strukturnya. Strukturnya tadi 5 bagian, masing-masing nanti kamu tuliskan. Misalnya orientasi, nah, mana yang bisa kamu kategorikan bagian orientasi, tulis beberapa contohnya. Kemudian rangkaian peristiwa itu kira-kira apa. Komplikasi atau bagian yang paling penting menginspirasi itu yang mana. Kemudian resolusi dan kodanya, jika memang ada koda ya tuliskan. Itu gambarannya anak-anak tugasnya. Mungkin kalau ada yang bertanya boleh. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sebelum saya akhiri, semua fotonya dimunculkan. Akan saya potret, saya absen dulu. Leani, wajahnya dimunculkan dulu. Siva, Rizkia, Gale, saya potret dulu sebentar ya. Fajar, Siva, Fajar belum muncul gambarnya. Halo Fajar. Bentar, Pak. Oke. Sambil menunggu Fajar, ada pertanyaan Leani berkaitan dengan tadi pengertian, ciri-ciri, dan strukturnya tentang teks cerita inspiratif. Ada pertanyaan enggak? Siva, mungkin ada pertanyaan, Pak? Boten. Yo, Fajar dan
Itu yang kode mic itu loh, kode mic atau video, itu diklik semuanya biar kelihatan. Iya. Oke, ya. Fajar. Ya Allah. Gimana? Rizkia, ayo. Fajar sudah kelihatan. Pas ya, saya potret ya. Fajar, kok gambarnya tidur? Wajahnya? Ngantuk, Pak. Loh, posisinya lah, posisinya dulu. Oke, pas ya, Fajar. Saya potret. Salam literasi, salam literasi. Tangannya, ayo, salam literasi. Tangannya dibentuk huruf L, ayo. Salam literasi. 3, 2, sebentar ya. Sebentar ya. Baik, anak sekalian. Jadi nanti saya unggah videonya juga. Sementara pembelajaran hari ini cukup. Terima kasih Galih, Siva, Rizkia, Fajar, Leani, dan Nevia. Semoga kalian sukses, semoga nilainya bagus, dan jangan lupa Maret nanti sudah akan mulai persiapan latihan ujian, ada ujian praktik.